Alhamdulillah, pemirsa Inspirasi Syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang cukup berbahagia ini, di dalam bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara yang kemudian mengajarkan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan ini tidak lain adalah kita dituntut untuk jujur kepada apa yang kemudian kita miliki. Jujur kepada Allah, jujur kemudian kita kepada apa yang kemudian telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran menjadi satu hal yang penting yang harus kemudian dimiliki oleh kita. Harus menjadi karakter kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh kemudian kita melalaikan atau kemudian kita mengesampingkan kejujuran ini. Karena banyak bangsa-bangsa yang kemudian besar, ketika kemudian kejujuran sudah tidak lagi menjadi bagian di dalam kehidupannya, maka bangsa itu kemudian menjadi hancur. Demikian juga di negeri kita saat ini, ketika kemudian tidak ada kejujuran dan kita melihat begitu banyaknya kasus-kasus yang terjadi di negeri ini, khususnya adalah kasus korupsi yang begitu marak dan menggurita. Ini tidak lain adalah karena tidak ada kejujuran. Ketika kemudian kebaikan tidak dibarengi dengan kejujuran sekalipun, maka akan menghancurkan seseorang dan akan menghancurkan bangsa bahkan negara yang kemudian kita diami saat ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk jujur ini Allah sampaikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang bertakwa, maka katakanlah sesuatu itu sebagaimana yang telah Allah katakan atau sebagaimana sebenarnya. Di dalam ayat ini tentu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita firman-firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim dan Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya sebagai hikmah buat kita, kita dituntut untuk kemudian menyampaikan itu pula dengan apa yang kemudian kita pahami dan kita dapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak kemudian kita mengurangi, menambah, bahkan kemudian menghilangkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kewajiban tetaplah sebuah kewajiban ketika Al-Quran telah menyatakan itu adalah wajib. Sunnah adalah tetap sunnah ketika syariat Islam telah menetapkan kesunahannya. Demikian juga dengan hukum-hukum yang lainnya. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, tetaplah kita menjadi pribadi yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada syariatnya, jujur kepada ilmu kita, agar kemudian Allah memberikan keberkahan kepada kita. Bahkan kita berharap jujur inilah sebenarnya yang kemudian akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kemudian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di situ ada kejujuran. Kejujuran oleh siapa saja, kejujuran oleh pemimpin-pemimpinnya, kejujuran oleh masyarakat, tokoh masyarakat, bahkan ulamanya ketika mereka berkata jujur tentang Islam. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi negeri kita. Allah akan memberikan barokah kepada negeri kita. Terakhir, marilah kita bersama-sama untuk melakukan kontemplasi diri. Kita merenung sudah sejauh mana sebenarnya kita jujur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jujurkah kita terhadap harta kita? Jujurkah kita terhadap ilmu kita? Jujurkah kita terhadap apa yang kemudian kita miliki berupa pangkat dan jabatan? Sesungguhnya ketika kita menghilangkan kejujuran itu, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lemah. Dan lemahnya pribadi akan menghancurkan diri pribadi itu, bahkan akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menetapkan diri kita sebagai orang-orang yang jujur dalam berkata sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang kitman, yang pelit, pribadi-pribadi yang kemudian menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran sehingga kita
tidak bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.